Jadi kita pada masa pandemi ini sebetulnya sedang menyaksikan atau secara tidak sadar kita melihat bahwa suara-suara politik identitas atau politik sektarianisme ini menurun. Masih ada tentu saja orang yang mencoba mengobarkan politik identitas pada masa seperti ini, tapi secara umum suara-suara itu bisa dibilang menurun. Orang atau kelompok yang biasanya mengobarkan sentimen sektarian kini relatif tidak punya ruang gerak. Bahkan ini yang membanggakan menurut saya adalah dukungan para tokoh agama yang memperlihatkan sikap mendukung, bahkan ikut membantu menyebarluaskan kepada umat penjelasan dan saran ilmu pengetahuan mengenai cara-cara menghadapi pandemi. Kita melihat aksi-aksi sosial pada masa ini didominasi oleh narasi tentang kemanusiaan, bukan lagi umat, kelompok kedaerahan, dan lain sebagainya. Religiositas yang akan berkembang selama masa pandemi ini adalah bentuk religiositas ke dalam. Jadi tidak lagi dalam bentuk religiositas yang diperlihatkan secara sosial, dipamer-pamerkan, atau bahkan dalam bentuk yang paling ekstrim, dalam bentuk politik identitas. Dalam pandangan saya, politik pasca pandemi ini akan mengalami pergeseran. Pertama, orang akan semakin menerima intervensi negara dan semakin permisif dengan ide otoritarianisme. Kenapa? Semua orang kini relatif jadi Keynesian. Jadi semua orang menuntut agar negara lebih hadir, memberikan jaminan sosial selama social distancing, bahkan lebih jauh lagi mendesak aparatus negara bertindak lebih keras kepada pelanggar pembatasan sosial. Dibanding negara-negara demokrasi maju dalam hal ini, dalam mengatasi krisis, ini akan menimbulkan persepsi bahwa politik otoritarianisme lebih efektif dalam mengatasi krisis pandemi. Yang kedua, menurut saya, pergeseran yang akan terjadi, pandemi ini akan memperkuat politik teknokratik. Politik teknokratik ini adalah kepemimpinan politik yang didasarkan oleh kompetensi ilmu pengetahuan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan publik. Ini saya bisa kaitkan dengan bagaimana politik Indonesia setelah pasca COVID. Akhirnya menurut saya masyarakat bisa lebih jelas melihat sebenarnya kemampuan atau cara mengukur prestasi kerja pemerintah itu adalah dinilai dari seberapa efektif dia mengelola masyarakatnya. Bagaimana caranya untuk efektif? Salah satunya adalah konsisten. Jadi hanya itu yang dibutuhkan oleh masyarakat, konsisten dan cepat tanggap. Tidak se-ekstrim Mas Andi tadi bilang bahwa orang lebih cenderung ke otoriter. Kalau saya itu hanya ungkapan rasa frustasi kita karena pelin-pelannya pemerintah, akhirnya kayaknya kita perlu yang otoriter nih. Sebenarnya enggak, kita butuh yang konsisten aja. Terkait dengan pilkada dan masa depan politik ya. Jadi saya pikir ke depan paling dekat mungkin pilkada, atau bahkan mungkin sekarang sudah terlihat sebetulnya orang sudah mulai ancer-ancer melihat pemimpin daerah mana yang kelihatannya paling sukses di dalam mengatasi COVID, untuk melihat siapa yang paling pantas untuk menjadi calon presiden Indonesia tahun 2024. Saya pikir itu yang menjadi dasar saya kenapa saya melihat bahwa ke depan meskipun tentu saja politik agama itu masih akan dipergunakan atau politik sektarian tadi masih akan dipergunakan, tapi orang akan mempertimbangkan aspek teknokratik itu akan semakin memperbesar porsi untuk mendukung atau mempertimbangkan aspek teknokratik dari kandidat. Ini yang menyebabkan menurut saya dengan segala apa yang terjadi sekarang, COVID ini sebetulnya memaksa kita, mendorong kita untuk bersikap lebih rasional, lebih masuk akal di dalam aspek-aspek politik tadi. Nah, yang kedua, saya melihat potensi untuk sentimen agama digunakan dalam politik itu tetap akan tinggi, dan justru saya agak khawatir urusan agama ini akan diperlakukan lebih lagi, justru karena kemudian ada tadi itu, ada pandangan soal soal kompetensi dari si calon pemimpin daerah ini. Kalau dibiarkan gitu, maka calon pemimpin daerah yang paling
yang paling mampu menunjukkan kesigapannya saat ini, itulah yang akan dipilih oleh publik. Karena itu yang saya khawatirkan kemudian lawannya itu justru akan menggunakan sentimen-sentimen primordial seperti sentimen agama, itu lebih kuat lagi. Karena itu saat ini momen kita untuk melakukan pendidikan publik juga, pendidikan politik kepada publik untuk menetapkan kriteria-kriteria seorang pemimpin pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah yang paling ideal itu yang seperti apa.